Bayangkan, Anda datang ke sebuah acara reuni dan bertemu teman-teman lama, tapi Anda malah diperlakukan seperti pembantu. Tanpa mereka tahu, Anda sebenarnya adalah istri seorang wali kota. Itulah yang dialami Eka. Ia datang dengan sederhana, tanpa membawa atribut kemewahan. Tapi justru karena kesederhanaannya, teman-temannya merendahkannya, menyuruh-nyuruhnya mengambil makanan, bahkan menganggapnya bukan bagian dari mereka. Namun semuanya berubah ketika sosok tak terduga muncul. Bagaimana reaksi mereka saat mengetahui siapa Eka sebenarnya? Tonton cerita ini sampai akhir, karena kisah ini bukan hanya tentang balas dendam yang elegan, tapi juga pelajaran berharga tentang kehidupan. Sebelum lanjut ke dalam cerita lengkapnya, seperti biasa absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini? Oh ya, bagi kamu yang baru bergabung dengan channel Cerita Renal, sebelum absen kamu harus subscribe dulu ya. Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Eka tak pernah meminta banyak dalam hidupnya. Ia lahir dan tumbuh dalam keluarga sederhana di sebuah desa kecil, tempat gotong royong masih menjadi nilai utama. Sejak kecil, ia terbiasa hidup dalam keterbatasan, namun dididik untuk selalu bersyukur. Orang tuanya hanyalah petani biasa, penghasilan mereka tak seberapa tapi cukup untuk makan sehari-hari. Setelah lulus SMA, Eka tidak melanjutkan kuliah. Bukan karena tak ingin, tapi karena keadaan tak memungkinkan. Biaya terlalu mahal dan ia tak tega membebani orang tuanya. Maka, seperti banyak gadis lain di desanya, ia memilih merantau ke kota demi mencari penghidupan yang lebih baik. Di perantauan, Eka bertemu dengan seseorang yang kelak menjadi suaminya. Prasetyo, pria itu juga berasal dari keluarga sederhana. Ia tak punya gelar tinggi atau pekerjaan mentereng. Hanya seorang penjual bakso keliling yang berkeliling kampung setiap hari, mendorong gerobaknya dengan penuh semangat. Cinta mereka tumbuh bukan karena harta atau rupa, melainkan karena kesamaan nasib. Mereka sama-sama berjuang, sama-sama tahu rasanya hidup dalam keterbatasan. Setelah menikah, kehidupan mereka tak langsung membaik, justru semakin berat. Eka bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah seorang majikan kaya. Setiap hari, ia bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan untuk keluarga majikannya, mencuci baju, mengepel lantai, dan melakukan semua pekerjaan rumah tangga lainnya. Tak jarang, ia bekerja hingga larut malam. Tubuhnya lelah, tapi ia tak pernah mengeluh. Prasetyo juga tak kalah berjuang. Hujan atau terik, ia tetap mendorong gerobaknya, menjajakan bakso dengan penuh kesabaran. Ada hari-hari di mana dagangannya laris, tapi ada juga hari-hari di mana ia pulang dengan wajah lesu karena jualannya sepi. Tapi ia tak pernah menyerah. Ia selalu berkata pada Eka, "Kita tidak perlu kaya, yang penting kita cukup dan bahagia." Dan memang, meski hidup mereka serba pas-pasan, rumah tangga mereka dipenuhi cinta. Tak ada pertengkaran besar, tak ada keluhan soal kekurangan. Setiap malam, mereka makan bersama, meski hanya dengan lauk sederhana. Mereka berbagi cerita, tertawa bersama, dan selalu bersyukur atas apa yang mereka miliki. Namun, kehidupan selalu penuh kejutan. Nasib seseorang bisa berubah dalam sekejap. Apa yang menanti Eka dan Prasetyo di depan? Apakah kerja keras mereka akan membuahkan hasil? Ataukah kehidupan tetap akan menguji mereka dengan cobaan yang lebih besar? Prasetyo tak pernah bercita-cita menjadi orang besar. Sejak awal, ia hanya ingin hidup layak, cukup makan, dan tak merepotkan orang lain. Tapi kehidupan seringkali membawa kejutan bagi mereka yang tak pernah berhenti berusaha. Bakso yang ia jual bukan sekadar makanan.
Ia selalu memastikan kuahnya gurih, baksonya kenyal, dan pelayanannya ramah. Ia mengenal hampir semua pelanggannya, tahu nama anak-anak mereka, dan tak jarang memberikan semangkuk bakso gratis bagi yang kurang mampu. Rezeki sudah ada yang atur, katanya setiap kali Eka khawatir soal penghasilan mereka. Perlahan, usaha Prasetyo berkembang. Pelanggan setianya semakin banyak. Beberapa orang mulai mengenalnya bukan hanya sebagai penjual bakso, tapi juga sebagai sosok yang peduli dengan lingkungan sekitarnya. Jika ada tetangga kesulitan, Prasetyo selalu menjadi orang pertama yang membantu. Ia tak pernah keberatan memberi pinjaman, mencarikan pekerjaan bagi pemuda pengangguran, atau sekadar mendengarkan keluhan mereka yang butuh teman bicara. Lama-kelamaan, namanya mulai diperbincangkan. Dari seorang penjual bakso, ia dipercaya menjadi ketua RT. Di tangan Prasetyo, lingkungan kecil mereka menjadi lebih tertata. Jalan diperbaiki, lampu-lampu dipasang di gang sempit, dan keamanan semakin terjaga. Orang-orang semakin menyukai sosoknya. Ketika ada pemilihan lurah, nama Prasetyo muncul sebagai calon yang dijagokan warga. Ia tak pernah mengira dirinya akan dicalonkan, tapi ia juga tak bisa menolak dorongan masyarakat. Dengan kepercayaan penuh, warga memilihnya dan ia pun resmi menjadi lurah. Dari sana, jalannya semakin terbuka. Prasetyo tetap bekerja dengan hati. Ia turun langsung ke lapangan, memastikan setiap masalah diurus dengan tuntas. Sikapnya yang rendah hati membuatnya semakin dicintai. Orang-orang percaya, ia bukan tipe pejabat yang hanya duduk di belakang meja. Tahun berlalu, pemilihan wali kota tiba. Banyak orang tak percaya ketika Prasetyo dicalonkan. Bagaimana mungkin seorang mantan penjual bakso bisa bersaing dengan orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi? Tapi dukungan masyarakat tak terbendung. Orang-orang mengenalnya sebagai pemimpin yang benar-benar bekerja. Mereka percaya bahwa Prasetyo bisa membawa perubahan lebih besar. Dan yang tak pernah dibayangkan pun terjadi. Prasetyo terpilih. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, pria yang dulu mendorong gerobak bakso kini berdiri di balai kota, mengenakan seragam resmi dengan lambang pemerintahan di dadanya. Eka, seperti biasa, tetap menjadi dirinya sendiri. Ia masih bangun pagi seperti dulu, masih suka memasak sendiri di dapur kecilnya, masih terbiasa hidup sederhana. Meski kini berstatus istri wali kota, ia tak pernah merasa berbeda. Di banyak kesempatan, orang-orang terkejut saat mengetahui bahwa istri wali kota hanyalah seorang perempuan sederhana yang pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Eka tak pernah malu akan masa lalunya. Justru, ia bangga. Meski hidup mereka berubah, Eka dan Prasetyo tetap mempertahankan kebiasaan lama. Mereka masih makan bersama di meja kecil mereka, masih saling berbagi cerita, masih menikmati kesederhanaan yang dulu mereka jalani. Namun, di luar sana, tidak semua orang tahu perubahan besar ini. Banyak teman lama Eka yang masih mengingatnya sebagai perempuan biasa. Dan sebentar lagi, mereka akan bertemu kembali dalam sebuah acara yang tak pernah Eka duga akan mengubah pandangan orang terhadap dirinya. Suatu siang, saat Eka sedang membereskan dapur, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari grup alumni SMA. Matanya menyusuri teks yang dikirim oleh salah satu teman lamanya. Teman-teman jangan lupa, minggu depan kita ada reuni dan buka puasa bersama, tempatnya di restoran biasa. Jangan sampai ada yang absen ya. Eka terdiam sejenak. Reuni. Sudah bertahun-tahun ia tak bertemu teman-temannya. Terakhir kali ia menghadiri acara semacam ini adalah sebelum menikah dengan Prasetyo. Setelah itu, kesibukan hidup membuatnya jarang berinteraksi dengan mereka. Ia menggulir layar, melihat nama-nama yang ada di grup.
Beberapa masih terdengar akrab, tapi ada juga yang hampir ia lupakan. Dulu, di sekolah, Eka bukan siapa-siapa. Ia bukan murid terpintar, bukan yang paling populer. Ia hanya gadis sederhana yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan beberapa teman dekatnya. Hatinya bimbang. Haruskah ia datang? Sejak menjadi istri wali kota, Eka jarang menghadiri acara sosial di luar agenda resmi. Bukan karena ia sombong atau menjaga jarak, tapi lebih karena ia merasa tidak perlu menunjukkan siapa dirinya sekarang. Ia tetap Eka yang dulu, hanya saja kehidupan membawanya ke tempat yang berbeda. Namun, semakin ia berpikir, semakin ia merasa ingin datang. Bukan untuk pamer, bukan untuk menunjukkan siapa dirinya sekarang, tapi sekadar untuk mengenang masa lalu, bertemu kembali dengan teman-teman lama, dan merasakan kembali suasana yang dulu pernah akrab. Akhirnya, ia memutuskan hadir. Saat hari yang ditentukan tiba, Eka berdiri di depan cermin. Ia memilih pakaian yang biasa ia kenakan sehari-hari, gamis sederhana berwarna lembut, tanpa perhiasan mencolok, tanpa riasan berlebihan. Ia ingin datang sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai istri seorang pejabat. Ia mengambil tas kecilnya, berpamitan pada Prasetyo, lalu berangkat seorang diri. Ia menolak tawaran supir dinas yang biasanya mengantarnya ke berbagai acara resmi. Kali ini, ia ingin pergi sendiri, seperti dulu saat ia masih bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan harus naik angkutan umum kemana-mana. Setibanya di restoran tempat acara diadakan, Eka berdiri sejenak di depan pintu. Ia melihat ke dalam. Suasana riuh dengan tawa dan obrolan. Teman-temannya sudah berkumpul, sibuk berbincang satu sama lain. Eka menarik napas, lalu melangkah masuk. Namun, tak ada yang langsung mengenalinya. Ia melangkah perlahan di antara kerumunan, mencari tempat duduk yang kosong. Beberapa orang melirik ke arahnya, tapi tak ada yang menyapanya lebih dulu. Di sudut ruangan, beberapa wanita duduk dalam kelompok kecil, asyik mengobrol. Eka mengenali wajah-wajah mereka. Mereka adalah teman-teman yang dulu sering ia lihat di sekolah. Beberapa di antaranya cukup akrab dengannya, tapi tidak ada yang langsung menyapanya. Ia tersenyum kecil, mungkin mereka sudah lupa. Atau mungkin, dalam benak mereka, Eka masihlah gadis sederhana yang dulu hidup dalam keterbatasan. Eka duduk di salah satu sudut ruangan, memperhatikan suasana di sekitarnya. Percakapan riuh, tawa lepas, dan nostalgia memenuhi restoran. Ia mengamati wajah-wajah yang dulu pernah akrab dengannya, kini tampak lebih dewasa, lebih mapan. Sebuah suara tiba-tiba menyapanya. Ini Eka, kan?" Eka menoleh. Seorang wanita berdiri di depannya, menatapnya dengan mata menyipit, seolah berusaha memastikan. Beberapa orang lain mulai ikut memperhatikannya. "Ya, aku Eka," jawabnya lembut, dengan senyum ramah. Namun, alih-alih mendapatkan sapaan hangat, wanita itu justru tertawa kecil sambil menepuk lengan temannya. "Astaga, aku hampir nggak kenal. Kok kamu masih sama aja kayak dulu sih? Sederhana banget, kirain udah berubah," katanya dengan nada setengah bercanda, tapi tersirat nada meremehkan di baliknya. Beberapa teman lain yang mendengar ikut menoleh. Mereka melihat Eka dari ujung kepala hingga kaki, lalu saling berbisik pelan. Eka hanya tersenyum. Ia sudah terbiasa dengan pandangan seperti itu. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menoleh ke Eka dan berkata dengan nada santai, "Kalau nggak sibuk, tolong ambilin minuman dong Eka. Kayaknya pelayan di sini lagi sibuk nih." Permintaan itu diucapkan begitu saja, tanpa ragu, seolah-olah itu hal yang wajar. Eka terdiam sejenak. Tapi ia tetap tersenyum, lalu bangkit dengan tenang. "Mau minum apa?" tanyanya dengan suara lembut. "Es teh aja, sama sekalian ambilin sendok ya," jawab wanita itu santai.
Tanpa banyak bicara, Eka melangkah ke meja prasmanan. Ia mengambil segelas es teh dan sendok, lalu kembali ke meja dan meletakkannya di hadapan wanita itu. "Makasih ya," kata wanita itu, tanpa sedikit pun merasa canggung. Namun, perlakuan itu tak berhenti di situ. Beberapa teman lain mulai mengikuti. Ada yang menyuruhnya mengambilkan makanan, ada yang meminta tolong mengambilkan tisu. Bahkan ada yang tanpa ragu berkata, "Eka, kayaknya mejanya agak berantakan deh. Bisa bantu bersihin sedikit?" Sekali lagi, Eka tidak membantah. Ia tetap tersenyum, tetap sabar, tetap melakukan apa yang mereka minta. Di dalam hatinya, ia tahu mereka masih melihatnya sebagai Eka yang dulu gadis sederhana yang berasal dari keluarga biasa, yang dulu mungkin tak pernah diperhitungkan. Mereka tidak tahu siapa dirinya sekarang, tidak tahu bahwa perempuan yang mereka suruh-suruh ini adalah istri seorang wali kota. Tapi Eka tidak ingin membuktikan apapun. Baginya, derajat seseorang tidak diukur dari jabatan atau kekayaan. Ia tidak marah, tidak tersinggung, hanya tersenyum menjalani semuanya dengan kesabaran. Namun, apa yang akan terjadi setelah ini akan mengubah pandangan mereka selamanya. Di sisi lain kota, Prasetyo sedang bersiap meninggalkan kantornya. Hari itu, ia memiliki agenda resmi untuk menghadiri acara berbuka puasa bersama dengan tokoh masyarakat dan beberapa rekan pemerintahan. Seorang ajudan mendekatinya, memberi laporan singkat tentang jadwal yang telah disusun. "Pak, kita berangkat sekarang. Semua sudah siap." Prasetyo mengangguk. Ia merapikan jasnya, lalu berjalan keluar dari ruangannya. Di luar, mobil dinas berwarna hitam telah menunggunya. Beberapa pengawal dan staf protokoler berdiri berjajar, memastikan semua berjalan lancar. Seperti biasa, setiap kali ia menghadiri acara resmi, ada serangkaian prosedur yang harus dijalankan. Begitu ia masuk ke dalam mobil, rombongan langsung bergerak. Sirene pengawalan tidak dinyalakan, tetapi iring-iringan kendaraan tetap menarik perhatian orang-orang di jalan. Di dalam mobil, Prasetyo melirik arloji di pergelangan tangannya. "Restorannya jauh?" tanyanya pada ajudan. "Tidak, Pak. Sekitar 15 menit dari sini," jawab ajudan sambil mengecek ponselnya. Prasetyo mengangguk pelan. Ia tidak terlalu memperhatikan nama restoran yang dituju. Baginya, ini hanya salah satu dari banyak acara yang harus ia hadiri selama bulan Ramadan. Yang ia pikirkan hanya bagaimana memastikan semua berjalan lancar dan memberikan sambutan yang tepat untuk hadirin nanti. Sementara itu, di restoran tempat Eka menghadiri reuni, suasana semakin ramai. Tamu-tamu terus berdatangan dan suara obrolan semakin riuh. Eka masih duduk di sudut, tetap tenang meskipun sejak tadi ia diperlakukan seperti pelayan oleh teman-temannya. Lalu tiba-tiba perhatian semua orang di dalam restoran teralihkan. Di luar, suara deru kendaraan terdengar, disusul dengan beberapa orang berseragam turun dari mobil hitam yang baru saja berhenti di depan restoran. Para pegawai restoran yang melihatnya segera berbisik satu sama lain. Beberapa pelanggan yang duduk di dekat jendela mulai melirik ke arah luar, penasaran. Seorang pria dengan jas rapi turun dari mobil utama, diapit oleh ajudan dan staf protokoler. Suasana di dalam restoran mulai berubah. Siapa yang datang?" bisik salah satu teman Eka. Beberapa dari mereka mulai berdiri sedikit, mencoba melihat keluar. "Kayaknya pejabat penting, tapi siapa ya?" Suara-suara penuh rasa ingin tahu mulai terdengar. Lalu salah satu teman Eka berkata dengan penuh antusias, "Lihat, dia datang dengan pengawalan, pasti orang penting."
hampir semua mata di dalam restoran tertuju pada sosok yang baru masuk. Langkahnya tegap, posturnya gagah, dan aura wibawanya begitu kuat. Tak ada yang menyadari, termasuk Eka sendiri, bahwa pria itu adalah suaminya Eka, Prasetyo. Suasana restoran mendadak senyap. Semua mata tertuju pada pria yang baru saja melangkah masuk dengan wibawa yang sulit diabaikan. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, mencoba menebak siapa pejabat penting yang baru saja datang. Di antara rasa penasaran itu, Eka tetap duduk di sudut, tidak terlalu memedulikan keramaian. Namun, saat ia mengangkat kepala untuk melihat, matanya langsung membelalak. Prasetyo, dengan jas rapi dan langkah penuh percaya diri, berjalan memasuki restoran. Matanya menyapu sekeliling ruangan, lalu tiba-tiba membeku ketika melihat sosok yang sangat dikenalnya. Eka, suaranya terdengar jelas di tengah keheningan. Beberapa teman Eka yang duduk di sekelilingnya tersentak. Mereka menoleh ke arah Eka, lalu kembali menatap pria yang berdiri di ambang pintu. Prasetyo yang awalnya terkejut segera tersenyum hangat. Tanpa ragu, ia melangkah mendekati istrinya. Eka masih terpaku. Ia tidak menyangka suaminya akan muncul di tempat ini. Saat Prasetyo sampai di hadapan Eka, tanpa ragu ia meraih tangan istrinya dengan penuh kasih sayang. "Kamu di sini?" tanyanya lembut, ekspresinya penuh kehangatan. Saat itu juga, beberapa ajudan yang mengikuti Prasetyo langsung memberikan hormat kepada Eka. Pemandangan itu mengejutkan semua orang. Para teman Eka yang tadi memandangnya sebelah mata, kini terdiam. Tidak ada lagi tawa mengejek atau pandangan merendahkan. Semua terperangah melihat bagaimana pria yang baru saja masuk ini, yang datang dengan pengawalan resmi, memperlakukan Eka dengan begitu hormat dan penuh cinta. Seorang teman yang tadi paling vokal meremehkan Eka, berusaha memastikan apa yang baru saja ia lihat. "Eka, dia suamimu?" tanyanya dengan suara hampir berbisik, seolah berharap jawaban itu tidak benar. Eka mengangguk pelan, tersenyum tipis. Seketika wajah-wajah yang tadi penuh rasa superior berubah drastis. Ada yang menelan ludah, ada yang menunduk malu, dan ada yang masih terkejut tidak bisa berkata-kata. Mereka baru saja merendahkan seseorang yang ternyata adalah istri dari seorang wali kota. Keheningan masih menyelimuti ruangan. Para teman Eka yang tadi begitu lantang meremehkan dan memperlakukannya seperti pelayan, kini hanya bisa menunduk. Tidak ada lagi tawa atau obrolan meremehkan. Yang tersisa hanyalah rasa malu yang menyesakkan dada. Beberapa dari mereka mencoba mencari alasan, berharap bisa mengalihkan rasa bersalah. Tapi tatapan tajam dari ajudan dan para staf protokoler membuat mereka ragu untuk berkata-kata. Salah satu teman Eka, yang tadi paling sering menyuruhnya mengambil makanan, akhirnya memberanikan diri membuka suara. "Eka, maaf, kami tidak tahu," katanya dengan suara lirih, nyaris bergetar. Yang lain ikut mengangguk, beberapa menundukkan kepala dalam-dalam. Eka menatap mereka sejenak. Tidak ada amarah di wajahnya, tidak ada kebanggaan karena akhirnya mereka tahu siapa dia sebenarnya. Yang ada hanyalah ketenangan yang sama seperti saat ia pertama kali datang ke restoran ini. Yesbek hela napas pelan sebelum berkata, "Tidak apa-apa, aku mengerti." Beberapa dari mereka menatap Eka dengan mata berkaca-kaca. "Tapi ingat," lanjutnya dengan suara lembut, tapi penuh makna. "Hidup ini berputar. Hari ini kita mungkin berada di atas, besok belum tentu. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena kita merasa lebih dari mereka." Kalimat itu terasa seperti tamparan keras bagi mereka. Mereka mengangguk meskipun wajah mereka
masih dipenuhi rasa malu dan penyesalan. Namun, sebelum ada yang sempat berkata lebih jauh, salah satu ajudan Prasetyo tiba-tiba melangkah ke depan. Tatapan tajamnya menyapu orang-orang yang tadi memperlakukan Eka dengan buruk. Rahangnya mengeras, ekspresinya tegas. Suasana di ruangan mendadak berubah. Para teman Eka yang tadi sudah merasa bersalah, kini merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar malu. Ada ketakutan yang muncul di hati mereka. Ajudan itu memang tidak mengatakan apa-apa, tapi sorot matanya seolah memberi peringatan. Mereka sudah melakukan kesalahan besar, dan mereka tahu itu. Beberapa dari mereka bahkan menunduk semakin dalam, tidak berani menatap ajudan maupun Prasetyo. Prasetyo sendiri tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menggenggam tangan Eka dengan lembut, memberikan isyarat bahwa mereka sudah cukup lama di tempat ini. Eka mengangguk, lalu menatap teman-temannya untuk terakhir kali sebelum berkata, "Aku harus pergi." Tanpa kata-kata lebih lanjut, ia melangkah pergi bersama suaminya. Para ajudan dan staf protokoler mengikuti dari belakang, meninggalkan teman-teman Eka yang masih terdiam dalam rasa malu dan penyesalan. Malam itu, mereka belajar satu hal yang tidak akan pernah mereka lupakan, betapa salahnya menilai seseorang hanya dari penampilan. Dan Eka, ia tetap menjadi dirinya yang dulu, rendah hati, sederhana, dan tidak pernah menyimpan dendam. Tamat. Sebuah pelajaran berharga tentang bagaimana hidup selalu berputar, dan bagaimana kita seharusnya tidak pernah meremehkan seseorang hanya karena tampilan luarnya. Hari ini kita mungkin berada di atas, tapi besok bisa saja keadaan berbalik. Cerita ini mengingatkan kita bahwa sikap rendah hati adalah hal yang jauh lebih berharga daripada sekadar status atau kekayaan. Dan yang terpenting, memperlakukan orang lain dengan baik bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk mendukung channel Cerita Renal dengan cara subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan kisah ini agar lebih banyak orang bisa mengambil hikmahnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.